Bayangkan, hidup di era ketika satu kata yang salah, satu pemikiran yang berbeda, bisa membuat Anda diseret ke ruang pengadilan rahasia. Di sana, tangan-tangan tak terlihat memutuskan nasib Anda. Apakah Anda akan dibakar di tiang pancang, disiksa sampai mengaku, atau hilang begitu saja tanpa jejak? Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan mengerikan dari Inkuisisi Gereja Katolik, salah satu institusi paling kontroversial dalam sejarah manusia. Selama berabad-abad, Inkuisisi dikenal sebagai alat gereja untuk memberantas bidah, ilmuwan, dan siapapun yang dianggap ancaman bagi doktrin suci. Tapi seberapa kejam sebenarnya penyiksaan mereka? Benarkah gereja membantai ribuan orang tanpa ampun? Dan bagaimana nasib ilmuwan seperti Galileo yang dihukum hanya karena mengatakan bumi mengelilingi matahari? Dalam video ini, kita akan mengungkap fakta-fakta mengerikan di balik Inkuisisi Gereja Katolik. Dari metode penyiksaan yang tak manusiawi, hingga pertarungan sengit antara sains dan agama. Bersiaplah, karena cerita ini jauh lebih gelap dari yang Anda bayangkan. Sebelum kita membahas kekejamannya, kita harus pahami dulu apa sebenarnya Inkuisisi. Inkuisisi adalah pengadilan gereja yang dibentuk untuk memberantas bidah atau heresi, yaitu pandangan atau kepercayaan yang bertentangan dengan doktrin Katolik. Inkuisisi pertama kali muncul pada abad ke-12 di Eropa sebagai respon terhadap gerakan-gerakan seperti kaum Cathar di Prancis yang menolak otoritas gereja. Gereja melihat mereka sebagai ancaman, dan Inkuisisi menjadi senjata untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi, Inkuisisi yang paling terkenal dan paling ditakuti adalah Inkuisisi Spanyol yang dimulai tahun 1478 atas perintah Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Di sini, target utamanya bukan hanya bidah, tetapi juga orang Yahudi dan Muslim yang pura-pura masuk Katolik. Jika Anda dituduh bidah, Anda akan menghadapi proses yang jauh dari adil. Pertama, Anda akan ditangkap tanpa pemberitahuan. Lalu, Anda dibawa ke ruang pengadilan rahasia, di mana Anda tidak tahu siapa yang menuduh Anda. Interogasi dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Jika Anda tidak mengaku, penyiksaan akan dilakukan, dan metode mereka sangat kejam, bahkan untuk standar abad pertengahan. Kekejaman yang pertama adalah penyiksaan dengan roda, atau the wheel. Penyiksaan dengan roda adalah salah satu metode eksekusi paling mengerikan dalam sejarah. Korban diikat dengan kuat ke sebuah roda besar, biasanya terbuat dari kayu atau besi, dengan posisi tangan dan kaki direntangkan. Algojo kemudian menggunakan palu atau batang besi untuk memukul tulang korban secara sistematis, mulai dari lengan, kaki, hingga tulang rusuk. Setiap pukulan dirancang untuk menghancurkan tulang tanpa membunuh korban secara instan, sehingga penderitaannya berlangsung lama. Setelah seluruh tulang remuk, korban seringkali dibiarkan tergantung di roda atau dipajang di tempat umum sebagai peringatan. Beberapa korban bertahan selama berhari-hari sebelum akhirnya meninggal karena syok, dehidrasi, atau kehabisan darah. Dalam beberapa kasus, Algojo memberikan pukulan belas kasihan ke dada atau leher untuk mempercepat kematian. Tetapi banyak juga yang dibiarkan mati perlahan dalam kesakitan yang tak terbayangkan. Penyiksaan ini populer di Eropa abad pertengahan, terutama untuk menghukum penjahat, pemberontak, atau tawanan perang. Roda tidak hanya menjadi alat penyiksaan, tetapi juga simbol kekejaman penguasa untuk menakut-nakuti rakyat. Bahkan setelah kematian, tubuh korban seringkali dibiarkan membusuk di roda sebagai bentuk teror psikologis terhadap masyarakat. Kekejaman selanjutnya adalah penyiksaan dengan kursi duri atau the Judas Cradle. Kursi duri atau Judas Cradle adalah alat penyiksaan yang dirancang untuk memberikan rasa sakit ekstrim melalui penetrasi lambat. Korban diangkat dengan tali dan perlahan-lahan diturunkan ke atas piramida logam atau kayu yang runcing. Ujung yang tajam itu akan menusuk anus, vagina, atau tulang ekor, tergantung pada posisi korban. Berat tubuh korban sendiri yang membuat mereka semakin tertekan ke bawah, memperdalam luka secara bertahap. Penyiksaan ini bisa berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari. Korban seringkali mengalami pendarahan internal, infeksi, atau kerusakan organ vital. Beberapa algojo menambahkan gerakan menggoyang kursi untuk memperparah luka,
sementara yang lain membiarkan korban tergantung tanpa bantuan sampai mereka kolaps. Tidak jarang, korban meninggal karena shock atau sepsis setelah beberapa hari. Alat ini digunakan terutama selama Inkuisisi Spanyol dan penyidikan terhadap bidah. Namanya Judas Cradle, konon berasal dari pengkhianatan Judas Iskariot, sehingga digunakan untuk menghukum mereka yang dianggap pengkhianat. Selain itu, kursi ini juga dipakai sebagai alat interogasi untuk memaksa pengakuan. Karena rasa sakitnya yang tak tertahankan sering membuat korban mengaku apapun yang diinginkan penyiksa. Kekejaman ketiga adalah penyiksaan dengan air atau water torture. Penyiksaan air adalah metode yang tampak sederhana tetapi sangat kejam. Korban diikat dalam posisi telentang, lalu air dituangkan secara paksa ke dalam mulut atau hidung mereka menggunakan corong atau kain. Jumlah air yang masuk bisa mencapai beberapa liter, membuat perut korban membengkak dan menekan diafragma sehingga sulit bernapas. Dalam beberapa versi, algojo akan menekan perut korban dengan kaki atau benda berat untuk mempercepat efek penyiksaan. Tekanan air yang besar dapat menyebabkan lambung dan usus pecah, mengakibatkan pendarahan internal yang fatal. Korban seringkali muntah, tersedak, atau bahkan kehilangan kesadaran karena syok. Jika tidak langsung meninggal, mereka bisa mengalami gagal ginjal atau keracunan air akibat ketidakseimbangan elektrolit. Beberapa metode penyiksaan air juga melibatkan pemaksaan korban untuk menelan air kotor atau air garam yang memperburuk penderitaan. Penyiksaan ini digunakan di berbagai budaya, mulai dari Eropa abad pertengahan hingga kolonialisme. Praktik serupa, seperti waterboarding, masih dipakai sebagai teknik interogasi modern karena kemampuannya menciptakan sensasi tenggelam tanpa meninggalkan bekas fisik yang jelas. Namun, dalam bentuk tradisionalnya, penyiksaan air adalah hukuman yang dirancang untuk memperpanjang penderitaan sebelum kematian yang perlahan dan menyakitkan. Tujuan utama penyiksaan bukan hanya menghukum, tetapi juga membuat korban mengaku, bahkan jika pengakuan itu palsu. Setelah mengaku, mereka biasanya dibakar di tiang pancang sebagai peringatan bagi yang lain. Selain orang biasa, Inkuisisi juga menargetkan pemikir, ilmuwan, dan tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya. Salah satu kasus paling terkenal adalah Galileo Galilei. Galileo adalah ilmuwan yang mendukung teori heliosentris Kopernikus, gagasan bahwa bumi mengelilingi matahari. Gereja menganggap ini bidah karena bertentangan dengan ayat Alkitab yang menyebutkan matahari berhenti, kitab Yosua. Galileo diadili oleh Inkuisisi Roma. Dia diancam dengan penyiksaan jika tidak menarik pernyataannya. Akhirnya, dia mengaku bersalah dan dihukum tahanan rumah seumur hidup. Buku-bukunya dilarang dan reputasinya hancur. Selanjutnya ada Giordano Bruno dibakar hidup-hidup tahun 1600 karena mendukung teori alam semesta tak terbatas. Lalu ada Joan of Arc, meski bukan korban Inkuisisi langsung, dia diadili oleh gereja dengan metode serupa dan dibakar pada 1431. Banyak yang percaya Inkuisisi membunuh jutaan orang, tapi sejarawan modern menemukan bahwa jumlah korban mungkin hanya puluhan ribu. Masih mengerikan, tapi tidak sebanyak yang digambarkan propaganda anti-Katolik. Fakta menarik, Inkuisisi sebenarnya memiliki prosedur hukum. Mereka membutuhkan bukti sebelum menghukum, dan beberapa korban bahkan dibebaskan. Tapi tetap saja, metode mereka sangat brutal dan tidak manusiawi. Inkuisisi mungkin sudah berakhir, tapi dampaknya masih terasa. Konflik antara sains dan agama, ketakutan akan otoritas keagamaan, dan trauma sejarah masih membayangi gereja Katolik hingga sekarang. Gereja modern telah meminta maaf atas kekejaman Inkuisisi, termasuk rehabilitasi nama Galileo pada 1992 oleh Paus Yohanes Paulus II. Tapi bagi banyak orang, Inkuisisi tetap menjadi simbol kekejaman atas nama agama. Jadi, seberapa kejam Inkuisisi Gereja Katolik? Jawabannya, sangat kejam. Tapi ini juga mengajarkan kita pelajaran penting, bahwa ketika agama dan kekuasaan disalahgunakan, hasilnya selalu menghancurkan. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Inkuisisi adalah kejahatan terbesar gereja? Atau ada konteks sejarah yang perlu dipahami? Tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan bel notifikasi untuk video sejarah menarik lainnya.